warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa, yaitu doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi pada minggu lalu, itu tentang makna surat Luqman ayat 13 sampai ayat 14 tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan materi kita pada hari ini adalah tentang keterkaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu memahami dan menjelaskan keterkaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Luqman ayat 13 sampai 14. Baiklah anak ibu, materi pembelajaran akan dibahas melalui video pembelajaran kita nanti. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13 dan 14. Ibadah secara bahasa dapat diartikan sebagai taat, menurut, mengikut, dan tunduk. Ibadah dalam arti sempit yaitu mengerjakan ibadah secara ritual saja, seperti sholat, puasa, haji. Dalam arti luas, ibadah diartikan sebagai bentuk pelaksanaan semua aktivitas baik dalam hubungan dengan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun bermuamalah dengan sesama manusia untuk memperoleh ridhonya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Bersyukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekedar berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu 1. Bersyukur dengan hati, dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Bersyukur dengan lisan, dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. 3. Bersyukur dengan perbuatan, dilakukan dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama. Bersyukur merupakan salah satu pengukur ketakwaan dan keimanan umat kepadanya. Iman terdiri atas 2 bagian, yaitu bersyukur dan bersabar. Jadi, orang yang senantiasa bersyukur
itu berarti adalah orang yang beriman. Beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak hikmah. Tegaknya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah atau seruan, ajakan, melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, dan saling menasehati. Kemudian selanjutnya adalah hikmah dan manfaat yang kita dapati dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah adalah: satu, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. 3. Terhindar dari siksa api neraka. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak ibu semuanya, video pembelajaran tadi sudah ditayangkan, sudah kamu tonton bersama-sama. Mudah-mudahan kamu memahaminya tentang keterkaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah berdasarkan surat Luqman ayat 13 dan 15. Nah, untuk itu ibu akan memberikan kesimpulan atau mengambil suatu kesimpulan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah keterkaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13 dan 14 adalah karena beribadah harus disertai dengan syukur agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara mengenal Tuhan, kita perlu mengetahui sifat wajib dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita tadi, keterkaitan antara beribadah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ibu, sebelum pembelajaran ini ditutup, ya, materi kita berikutnya adalah tentang makna surat Al-Baqarah ayat 83 tentang berbuat ihsan. Baiklah, pesan ibu tetap jaga protokol kesehatan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Akhir kata ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.